tengah kemegahan ruang rapat yang dingin, Su Jin duduk mematung. Cahaya lampu kristal di atasnya terasa seperti beban yang menghimpit. Tatapannya kosong, menembus tumpukan dokumen perjanjian yang ada di hadapannya. Baginya, setiap kata dalam kertas itu adalah jeruji besi. Ia menyadari pahit bahwa hidupnya bukan lagi miliknya. Ia hanyalah aset, alat politik yang dikorbankan demi ambisi besar keluarganya. Pintu terbuka lebar, memecah kesunyian. Min Hao melangkah masuk dengan aura yang mendominasi seluruh ruangan. Sebagai mitra bisnis baru, kehadirannya membawa hawa dingin yang menusuk. Ia duduk di seberang Su Jin tanpa sepatah kata pun. Hanya suara gisekan kursi yang terdengar. Di balik setelan jas mahalnya, matanya yang tajam dan penuh kalkulasi menatap Su Jin. Seolah wanita itu hanyalah sebuah angka dalam neraca keuntungannya. Ketegangan di antara mereka bisa dirasakan di udara. Min Hao menyandarkan tubuhnya, sedikit tersenyum sinis sambil menunjuk dokumen di depan Su Jin. Tidak ada empati, hanya strategi. Su Jin mengepalkan tangannya di bawah meja, mencoba mempertahankan sisa martabatnya. Di ruangan ini, di bawah pengawasan bayang-bayang kekuasaan keluarga, dua jiwa yang terperangkap dalam ambisi, memulai permainan yang akan mengubah segalanya. Min Hao menyandarkan tubuhnya, sedikit melonggarkan dasinya, dan menatap Su Jin dengan sorot yang lebih lembut dari sebelumnya. Ia mencoba memecah kebekuan, mungkin dengan senyuman tipis, atau menawarkan secangkir teh. Kehangatan tak terduga yang ia pancarkan terasa aneh di tengah atmosfer formal ini. Seolah ada maksud tersembunyi, sebuah strategi baru yang sedang dimainkan. Su Jin merasakannya. Setiap gerak-gerik Min Hao adalah perhitungan, bukan ketulusan. Su Jin tidak bergeming. Kehangatan palsu Min Hao baginya adalah racun yang disamarkan. Ia membalas senyum tipis itu dengan tatapan dingin yang menusuk. Dalam benaknya, Min Hao tidak lebih dari pion bisnis lain. Alat yang digunakan keluarganya untuk mencapai tujuan mereka. Penolakan Su Jin tidak terucap, namun jelas terpancar dari sorot matanya yang tajam. Sebuah benteng yang kokoh melawan setiap upaya pendekatan. Ruangan itu kembali diselimuti keheningan yang tebal. Namun kali ini lebih berat dari sebelumnya. Pertarungan kini tidak lagi di atas kertas, melainkan melalui tatapan mata yang saling beradu. Min Hao, yang terbiasa dengan kendali, sedikit terkejut dengan resistansi Su Jin. Sementara Su Jin, melalui mata yang berkaca-kaca namun penuh keberanian, menantang takdir yang coba dipaksakan padanya. Setiap detik yang berlalu adalah pertarungan kehendak, sebuah janji bahwa ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Pertengkaran kecil yang terjadi sebelumnya, alih-alih meredam suasana, justru membuat Min Hao melihat Su Jin dari sudut pandang yang berbeda. Di balik tatapan tajam dan sikap dingin Xiao yang selalu ia tunjukkan, Min Hao menangkap sekilas kerentanan. Ia melihat bagaimana jemari Su Jin gemetar saat membalik dokumen, atau bagaimana tatapannya sesekali tersesat keluar jendela, seolah mencari jalan keluar. Bukan lagi seorang pewaris yang angkuh, melainkan wanita muda yang terperangkap dalam sangkar emas. Mungkin sebuah komentar tajam dari Min Hao, atau justru kesunyian panjang, memicu sesuatu dalam diri Su Jin. Tiba-tiba, ia tak mampu lagi menahan beban. Sebuah kata yang terucap, sebuah desahan, atau bahkan air mata yang tak sengaja jatuh, menyingkap luka lama yang selama ini tertutup rapat. Kehidupan yang dipenuhi ekspektasi, pilihan yang bukan miliknya. Semua itu kini tumpah ruah di hadapan Min Hao yang tak siap. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini berbeda. Bukan lagi ketegangan, melainkan resonansi dari emosi yang baru saja pecah. Min Hao, yang selalu berpikir rasional, kini dihadapkan pada kedalaman emosi Su Jin. Ia melihat dirinya sendiri dalam bayangan wanita di depannya. Kesepian yang sama, tekanan yang serupa. Sebuah jembatan tak terlihat mulai terbentuk di antara mereka. Di atas puing-puing argumen dan luka lama yang kini terkuak. Jauh dari ruang rapat yang dingin, di balik dinding kantor megah, Choi Di Hyun duduk dengan seringai licik. Tangannya dengan cekatan memanipulasi layar, merancang skema rumit untuk sabotas internal. Targetnya jelas, menghancurkan proyek yang dipimpin Su Jin, melumpuhkan perusahaan dari dalam demi keuntungan pribadi. Setiap klik mouse, setiap panggilan telepon rahasia, adalah benang-benang labirin yang ia jalin,
siap menjerat mangsanya. Di sisi lain kota, Min Hao bekerja dalam bayangan, seperti hantu, tanpa sepengetahuan Su Jin. Ia telah mendeteksi gelombang aneh dalam data perusahaan. Setiap malam, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, menganalisis pola-pola mencurigakan, melacak jejak digital yang mengarah pada Daehyun. Ia menjadi perisai tak terlihat, secara diam-diam, menangkis setiap serangan yang ditujukan kepada Su Jin dan perusahaannya, tanpa mengharapkan balasan apapun. Su Jin merasakan ada sesuatu yang salah. Beberapa kesepakatan penting tiba-tiba mandek. Data internal sering mengalami gangguan, dan rumor aneh mulai beredar di kalangan karyawan. Ia mencoba mencari tahu, namun setiap jalan buntu. Tanpa ia sadari, ia sedang berjalan di tengah medan ranjau yang dipasang Daehyun. Sementara Min Hao adalah satu-satunya yang tahu persis di mana setiap ranjau itu berada. Bahaya mendekat, dan hanya Min Hao yang bisa melihatnya. Hujan deras membasahi jalanan kota, mencerminkan badai yang berkecamuk di hati Su Jin. Setelah seharian menghadapi tekanan pekerjaan dan intrik yang tak berkesudahan, ia merasa hampir runtuh. Setiap tetesan hujan yang jatuh terasa seperti beban yang menghimpit, membuatnya semakin rapuh. Ia berjalan guntai, pandangannya kabur oleh air mata dan guyuran hujan, seolah dunia ikut menangisi kepedihan yang ia rasakan. Tiba-tiba, sebuah payung muncul di atas kepalanya, disusul kehangatan dari sebuah jas yang menyelimuti bahunya. Min Hao berdiri di sampingnya, tanpa kata-kata, hanya melindungi. Kehadirannya yang biasanya dingin kini terasa seperti jangkar di tengah badai. Su Jin mendongak, matanya yang basah bertemu pandang dengan Min Hao. Untuk pertama kalinya, di tengah kekacauan dan keputusasaan, ia merasakan sebuah rasa aman yang asing namun menenangkan. Dalam pelukan kehangatan jas Min Hao, Su Jin membiarkan dirinya merasakan semua emosi yang selama ini ia pendam. Air mata bercampur dengan tetesan hujan, membasuh segala kepedihan. Min Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, memberikan ruang dan dukungan yang sangat ia butuhkan. Di momen itu, di bawah guyuran hujan, di tengah keramaian kota yang sibuk, Su Jin menemukan pelabuhan yang tak terduga dalam diri pria yang dulu ia anggap dingin dan tak berperasaan. Setelah malam hujan itu, pikiran Su Jin tak henti dihantui satu pertanyaan. Mengapa Min Hao selalu ada saat ia hampir menyerah pada keputusasaan? Saat ia terjebak dalam masalah, Min Hao selalu muncul, seperti bayangan yang melindungi. Kebencian dan kecurigaan yang selama ini ia rasakan perlahan terkikis, digantikan oleh gelombang rasa penasaran yang aneh. Ia mulai mencari jawaban, menelusuri setiap interaksi mereka, mencoba memahami motif di balik setiap tindakan pria itu. Dalam usahanya mencari jawaban itu, Su Jin tanpa sengaja menemukan sebuah artikel lama, atau mungkin sebuah foto yang ia lupakan. Sesuatu yang menguak memori samar di masa lalu. Sebuah kejadian yang menghubungkan dirinya dan Min Hao jauh sebelum mereka saling mengenal secara profesional. Sebuah senyum tipis, sebuah bantuan kecil yang terlupakan, atau momen singkat yang kini terasa begitu penting. Potongan puzzle masa lalu itu mulai menyatu, mengubah persepsi Su Jin secara fundamental. Dengan setiap kepingan puzzle yang terpasang, tembok kebencian yang Su Jin bangun selama ini runtuh. Ia menyadari bahwa di balik sikap dingin dan pertengkaran mereka, Min Hao sebenarnya adalah seseorang yang peduli, yang tanpa pamrih menjaganya. Perasaan hangat mulai menjalar di hatinya, menggantikan dinginnya amarah. Rasa penasaran itu kini bercampur dengan sesuatu yang lain, sebuah ketertarikan, dan mungkin sebuah harapan akan masa depan yang berbeda. Kontrak yang dulu mengikat Su Jin dan Min Hao, penuh dengan klausul dan ketentuan formal, kini terasa usang. Dinginnya perjanjian bisnis perlahan luntur, digantikan oleh kehangatan yang tak terduga. Setiap pertemuan, yang awalnya hanya membahas pekerjaan, kini diselingi tawa dan percakapan pribadi. Mereka mulai berbagi cerita, impian, bahkan ketakutan. Dinding yang dulu memisahkan mereka roboh, membuka jalan bagi sebuah hubungan yang lebih dalam dan penuh makna. Su Jin, yang selama ini percaya bahwa cinta adalah kelemahan yang menghalangi kesuksesan, mulai mengubah pandangannya. Dengan Min Hao di sisinya, ia menemukan kekuatan baru.
Dukungan Min Hao tidak hanya memberinya rasa aman, tetapi juga keberanian untuk menghadapi tantangan. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah belenggu, melainkan sayap yang membawanya terbang lebih tinggi. Rasa takut akan kerapuhan emosional kini berganti menjadi keyakinan akan kekuatan yang tak terbatas. Dengan hati yang terbuka dan pikiran yang lebih luas, Shu Jin membiarkan dirinya jatuh cinta sepenuhnya. Hubungan mereka bukan lagi tentang kewajiban atau kepentingan, melainkan tentang dua jiwa yang saling melengkapi. Mereka berpegangan tangan, menatap masa depan yang cerah, siap menghadapi segala rintangan bersama. Kontrak telah usai, namun ikatan di antara mereka kini jauh lebih kuat, terukir dalam setiap tawa, setiap tatapan, dan setiap detak jantung. Senja memerah di ufuk barat, melukis langit di atas sungai Han dengan gradasi warna yang memukau. Shu Jin dan Min Hao berjalan beriringan di tepi sungai. Langkah mereka pelan, menikmati setiap momen. Suara gemericik air dan bisikan angin menjadi melodi latar bagi kebersamaan mereka. Cahaya keemasan senja membalut siluet mereka, menciptakan pemandangan yang tak hanya indah, tetapi juga penuh kedamaian. Tanpa disadari, tangan Min Hao perlahan meraih tangan Shu Jin. Jemari mereka bertaut erat, sebuah sentuhan yang berbicara lebih dari 1000 kata. Shu Jin membalas genggaman itu, merasakan kehangatan yang mengalir, mengisi setiap relung hatinya. Mereka terus berjalan, membiarkan keheningan berbicara tentang perasaan yang tumbuh semakin dalam. Di setiap langkah, ada janji, ada harapan, dan ada cinta yang tulus. Mereka berhenti, saling berhadapan. Min Hao menarik Shu Jin ke dalam pelukan erat, seolah ingin menyatukan dua hati menjadi satu. Shu Jin membenamkan wajahnya di dada Min Hao, merasakan detak jantungnya yang teratur. Sebuah irama yang kini terasa begitu akrab. Di momen itu, di bawah langit senja yang memesona, dengan pelukan yang erat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tanpa gangguan, tanpa keraguan, hanya ada mereka, cinta mereka, dan janji masa depan. Kebahagiaan Shu Jin dan Min Hao tak bertahan lama. Intrik keluarga dan tekanan bisnis mulai mengancam hubungan mereka. Desakan dari orang tua yang menuntut perjodohan demi kepentingan perusahaan, gosip yang menyebar, dan ancaman terhadap karier mereka. Semua itu bagaikan badai yang berusaha memisahkan. Mereka terjebak di antara cinta dan tanggung jawab, dihadapkan pada pilihan sulit yang dapat menghancurkan segalanya. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak tuntutan. Shu Jin mulai merasa tidak berdaya. Air mata tak terbendung mengalir membasahi pipinya. Ia merasa terpojok, seolah tak ada jalan keluar dari semua masalah ini. Pikiran untuk menyerah, untuk melepaskan Min Hao demi kebaikan bersama, mulai terlintas. Hatinya hancur, merasakan pedihnya pilihan yang mungkin harus ia buat, meninggalkan cinta yang baru saja ia temukan. Saat Shu Jin hampir menyerah pada keputusasaan, Min Hao datang. Ia memegang kedua tangan Shu Jin, menatapnya dalam-dalam dengan sorot mata penuh keyakinan. "Aku tidak akan pernah melepaskanmu," bisiknya. Suaranya mantap dan penuh janji. Kata-kata itu, sederhana namun kuat, bagaikan jangkar di tengah badai. Itu adalah janji yang tak tergoyahkan. Sebuah deklarasi cinta yang menolak untuk tunduk pada intrik dan tekanan. Di tengah badai, mereka menemukan kekuatan untuk saling menggenggam lebih erat. Setelah badai intrik dan tekanan, Shu Jin dan Min Hao akhirnya dihadapkan pada persimpangan jalan. Mereka bisa menyerah pada tuntutan keluarga dan bisnis, atau mengikuti bisikan hati mereka. Dengan keberanian yang baru ditemukan, mereka memilih yang terakhir. Bukan karena kontrak yang mengikat di masa lalu, bukan pula karena kewajiban, melainkan karena cinta yang tulus dan mendalam yang telah tumbuh di antara mereka. Sebuah pilihan yang berani, mengubah takdir mereka selamanya. Dalam deklarasi cinta yang paling berani, Min Hao menarik Shu Jin mendekat. Bibir mereka bertemu dalam ciuman penuh gairah, seolah menantang dunia, menantang semua rintangan yang mencoba memisahkan mereka. Ciuman itu bukan hanya ekspresi cinta, tetapi juga sumpah. Sebuah janji bahwa mereka akan menghadapi segalanya bersama. Itu adalah momen kebebasan, momen di mana mereka menegaskan bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala intrik dan tekanan. Setelah ciuman itu, mereka saling menatap.
Mata mereka berbinar dengan kebahagiaan dan kelegaan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Mereka telah memilih satu sama lain. Dan itu adalah awal dari sebuah kisah yang baru, sebuah awal yang abadi. Kontrak telah berakhir, namun cinta mereka baru saja dimulai. Lebih kuat dan lebih murni dari sebelumnya. Bersama, mereka siap melangkah ke masa depan yang cerah, mengukir kisah mereka sendiri